Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-mustami'in wal mustami'at, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita dipertemukan di tempat yang mulia ini, rumah Allah Subhanahu wa taala, di taman ilmu, taman surga, yang merupakan tempat yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita duduki dan masuk di dalamnya, menikmati keindahan dari firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Ucapan salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwah fillah, kaum muslimin dan muslimat, kembali kita pagi ini melanjutkan pembahasan tentang syarah Risalah Fadlil Islam karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab sampai pada bab yang ketiga, yaitu tentang babu tafsiril Islam, bab tentang penjelasan Islam itu sendiri, di mana pada bab sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa Islam itu adalah ikhlasu lillahi tabaraka wa ta'ala, ikhlasul amal lillah, wattiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada bagian yang ketiga ini, ya, ingin dijelaskan apa yang sesungguhnya, apa yang dimaksud dengan Islam, ya. Apa yang dimaksud dengan Islam. Lalu Syekh Sahibul Matan menukilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadana wa tahajjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan hadis ini telah kita jelaskan pagi kemarin, dan insyaallah pagi ini kita lanjutkan pada halaman yang ke-39. Silakan diperhatikan di layar, ya. Silakan diperhatikan di layar. Hadis yang kedua tentang penjelasan Islam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi mulia, sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an. Sahabat ini meriwayatkan hadis marfu', yaitu hadis muttasil as-sanad ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi menjelaskan al-muslimu, ya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nabi menjelaskan bahwa muslim itu seperti apa. Muslim itu adalah orang-orang yang selamat darinya, ya, orang-orang yang selamat darinya dari tangannya dan dari lisannya. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini di sini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah kita mengetahui tentang rukun Islam yang 5, kemudian Nabi ingin menjelaskan bahwa Islam tidak hanya ada pada rukun tersebut, syahadat, salat, zakat, siam, haji, tetapi Islam itu mencakupi banyak hal dari seluruh sisi kehidupan kita,
di mana Nabi menjelaskan al-muslimu, muslim yang sejati itu siapa ikhwafillah? Man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Di mana muslim lainnya selamat dari celaannya, dari lisannya, dari caci makiannya, dari penghinaannya dan semuanya. Dan dari gangguan tangannya, apa saja yang bisa merendahkan atau merusak orang lain, mengganggu orang lain dengan tangannya. Maka di sini Syekh Saleh Al-Fauzan ya menjelaskan ay laisal islamu maqsuran ala hazil arkani, bahwa Islam itu tidak hanya terbatas pada perkara-perkara yang rukun saja, yang 5 saja, tapi Islam itu tidak demikian, kata. Tidak cukup dengan itu saja. Bal hadhil arkan hiyal asasat. Rukun itu adalah pondasi. Dasar Islam itulah rukunnya yang 5. Fal Islamu, maka Islam adalah kul huwa kullu ta'ati, seluruh ketaatan, allati amarallahu biha, yang Allah perintahkan, seluruh ketaatan. Jadi Islam tidak hanya terbatas pada 5 rukun, tetapi Islam itu mencakup seluruh sisi kehidupan, dari seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, au amara biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau apa yang diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam itu sangat luas. Cakupan keislaman amaliyah seseorang itu sangat luas. Bukan hanya pada rukun yang 5. Itu adalah dasar, pondasi, aslul Islam, ya, dasarnya Islam. Wa hadhil awamiru minha ma huwa wajibun wa minha ma huwa mustahab. Perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, seluruh perintah-perintah itu ada yang berupa wajib, ada yang berupa mustahab. Jelas ya? Wajib, ya, itu wajib untuk kita lakukan dan berdosa untuk kita tinggalkan. Mustahab sangat dianjurkan untuk dilakukan, tapi di saat ditinggalkan tidak berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa kulluha minal Islam, seluruh itu dari Islam. Yang wajib adalah syariat Islam, yang sunnah juga bagian dari syariat Islam. Jadi muslim berusaha untuk menjalankan seluruhnya. Minha ma yazulul islamu bitarkih. Minha ma yazulul islamu bitarkih. Ada di antaranya pula, di antara perintah-perintah tersebut, bahwa apabila ditinggalkan Islamnya hilang. Apabila tidak dikerjakan, maka label sebagai muslim, citra dia sebagai muslim hilang. Jelas ya? Di antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, apabila ditinggalkan maka gugurlah keislamannya. Wa minha ma la yazulul Islam bitarkihi. Dan ada pula di antara perintah-perintah itu ikhwah fillah yang jika ditinggalkan tidak menggugurkan keislamannya, tidak menghilangkan keislamannya. Inilah yang mesti kita pahami. Wa innama yanqus. Namun keislamannya berkurang. Berbeda antara jika ditinggalkan hilang keislamannya dengan apabila ditinggalkan berkurang keislamannya. Hilang habis total. Ya, berkurang tidak sempurna. Yakni maksudnya adalah minha ma yukammilul Islam al-kamal al-wajib. Ada di antara perintah-perintah itu yang menyempurnakan keislaman, ya, kesempurnaan yang wajib. Wa minha, ada pula ma yukammilul Islam al-kamal al-mustahab, menyempurnakan Islam dengan kesempurnaan yang mustahab. Ada kesempurnaan al-wajib, ada kesempurnaan al-mustahab. Inilah istilah yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan. Maka fal wajibat minat ta'at, seluruh kewajiban, seluruh perintah yang hukumnya wajib, tukammilul Islam kamal al-wajib. Maka itu akan menyempurnakan kesempurnaan Islam dengan kesempurnaan yang wajib. Intinya ketika amaliyah itu hukumnya wajib dikerjakan, kerjakan karena itu akan menyempurnakan kesempurnaan yang wajib. Wal mustahabbat tukammilul Islam al-kamal mustahab. Begitu juga hal-hal yang dianjurkan, ya, untuk dikerjakan. Jika kita kerjakan akan menyempurnakan kesempurnaan yang mustahab. Kembali kita sedikit ke atas bahwa apa saja yang jika kita tinggalkan Islam kita hilang.
Ya, seperti meninggalkan salat dengan meyakini bahwa itu tidak wajib. Dia meninggalkan ibadah salat. Maka jika tidak dikerjakan olehnya salat tersebut, berarti yazulul Islam. Maka hilanglah keislamannya. Contoh kedua adalah kesyirikan, tauhid. Tauhid itu adalah wajib bagi kita untuk memurnikan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi dia meninggalkan tauhid, berpindah kepada kesyirikan, menyembah selain Allah, meyakini ada yang berhak untuk diberikan ibadah selain Allah, maka ini adalah menggugurkan keislaman. Nah, dulu kita sudah bahas tentang ada 10 pembatal keislaman. 10 pembatal keislaman, dan juga merupakan karya dari Syekh, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa 10 pembatal keislaman sangat banyak. Di antaranya di mana kita membenci syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengerjakannya. Kemudian al-i'rad anid din, di mana kita berpaling dari agama ini, tidak mau belajar dan tidak mau mengajarkan. Orang yang tidak mau belajar, yang tidak mau tafaqquh, tidak mau mendalami agama, itu dikhawatirkan akan masuk kepada jurang tersebut. Hati-hati. Jangan sampai kita masuk kepada bab-bab yang menjadi pembatal keislaman kita. Nah, silakan dipelajari, termasuk adalah sihir, termasuk dalam itu perbuatan yang bisa menggugurkan keislaman kita. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, itulah apabila tidak dikerjakan, maka kemudian itu akan menghilangkan keislaman kita secara keseluruhan dan totalitas. Baik. Ikhwah fillah rahimakumullah, fal wajibatu minat ta'at tukammilul Islam al-kamal wajib. Bahwa kewajiban dari ketaatan itu akan menyempurnakan Islam secara utuh, kesempurnaan yang wajib. Wal mustahabat tukammilul Islam al-kamal mustahab. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu, muslim yang baik itu ikhwah fillah, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang mana selamat saudara-saudaranya dari lisannya, dari tangannya, dari celaan, caci makiannya dan seterusnya. Enggak pernah dia mengatakan sesuatu tentang saudaranya, sudah. Falladhi yakuffu adhahu 'anin nas fa huwa muslim kamilul Islam. Yang menjaga saudaranya dari perkara-perkara yang menyakiti dia, maka yakinlah itu adalah orang yang paling orang yang telah menyempurnakan keislamannya. Karena Nabi mengatakan bahwa seseorang tidaklah dia bisa melakukan, memberikan kepada saudaranya, kepada orang lain, kepada orang-orang yang telah beriman, melainkan ketika seseorang memberikan sesuatu untuk saudaranya, melainkan sesuatu untuk melakukan sesuatu untuk saudaranya, dan sesuatu itu adalah dia sukai. Jelas ya? Ketika seseorang memberikan sesuatu untuk saudaranya, melakukan sesuatu untuk saudaranya, sementara dia menginginkan untuk dirinya, maka subhanallah itu adalah kesempurnaan iman bagi kita, ikhwah fillah. Ketika kita mampu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu untuk saudara-saudara kita, padahal kita mampu, kita mau dan kita perlu, sampai saudaranya itu dia mencintai seperti ia mencintai dirinya. Ikhwah fillah, ini nikmat yang sangat mulia. Patut kita syukuri jika ada tumbuh itu di hati kita. Ketika kita memikirkan saudara-saudara kita, ketika kita menginginkan kebaikan untuk saudara kita, sebagaimana kebaikan itu kita lakukan, kita inginkan untuk diri kita, maka yakinlah itu adalah mukmin yang baik. Nah, yakufu adahu anin nas fa huwa muslim kamilul Islam. Amma alladhi yu'dhin nas bi lisanihi, yang menyakiti orang dengan lisannya, au biyadi, atau dengan tangannya. Dengan tangannya ini maknanya dengan tangannya, bahwa sikapnya itu tidak menunjukkan kebaikan dan tidak menunjukkan kesayang kepada saudaranya. La naqulu innahu kafir, walakinnahu muslim naqisul Islam. Ikhwah fillah, yang menjaga orang lain dari lisan dan tangannya itu muslim yang sejati. Namun apabila orang lain tersakiti oleh lisan dan tangannya, maka ini kita katakan muslim naqisul iman. Muslim naqisul iman, muslim yang imannya kurang. Jelas ya? Ikhwah fillah,
itulah hadis yang pertama yang dinukil tentang tafsirul Islam. Menjelaskan tentang karakter seorang muslim. Dia bukan hanya sekedar melakukan sholat, zakat, siam, puasa, tapi orang lain tersakiti. Jangan. Ini bukan muslim yang baik. Nabi SAW telah menggambarkan ya di dalam sebuah hadis tentang seorang wanita bahwa dikatakan kepada Rasul SAW, Masya Allah, salat malamnya tidak pernah tinggal ya, puasa sunnahnya tidak pernah tinggal, wanita. Lalu disampaikanlah berita itu kepada Rasul SAW. Ibadah yang ia kerjakan, tapi kemudian lisannya tidak ya bisa menjaga kehormatan saudara-saudaranya. Lisannya tajam, selalu menyakiti saudara-saudaranya dengan merendahkan atau menghinakan saudara-saudaranya. Saudara tetangga dikatakan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan bahwa ya la khaira fiha. Tidak ada kebaikan yang seperti itu. Ikhwafillah. Jangan kita hanya mengejar yang wajib ya, tapi kemudian kita sempurnakan al-kamalul mustahab dengan melakukan amal-amal sunnah lain. Di antara amalan sunnah yang tidak boleh kita tinggalkan adalah di antara perintah Nabi SAW, kita tidak menghina orang lain dengan lisan kita, tidak merendahkannya dengan lisan kita. Maka muslim itu yang selamat orang lain. Kalau kita ingin bertanya, saya muslim baik apa tidak? Saya ini muslim baik apa tidak? Maka pertanyaannya apa? Coba lihat orang-orang di sekitar kamu. Nyamankah hidup dengan kamu? Nyamankah bersama dengan kamu? Bagaimana perasaan dia ya ketika berada dengan kamu, ya dengan interaksi dengan kamu? Kalau orang itu ya merasa rusak oleh lisannya, merasa tersakiti dan luka hatinya oleh lisannya, ini belum muslim sejati. Ya, ini belum muslim yang sesungguhnya. Jadi muslim sesungguhnya itu bukan hanya sekadar salat, zakat, puasa, haji, ya, tapi kemudian bagaimana orang lain, saudaranya seiman, seakidah, ya, saudaranya yang hidup bahkan di tengah-tengah masyarakatnya, ya, dia selamat dari lisan dan perbuatan tangannya. Jadi kalaulah kita di hari kiamat kelak nanti, ikhwafillah rahimahumullah, kita di hari kiamat kelak, kalaulah ditanya tentang apa yang telah kita ucapkan tentang saudara-saudara kita, maka nas'allah salamul afiyah, kita hanya minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Masing-masing orang akan terkunci ya mulutnya dan tidak bisa dia membela dirinya, karena yang mengatakan menjauh itu bukan lisan tapi amal kita yang kita kerjakan, ikhwafillah. Makanya subhanallah, para ulama as-salaf, mereka itu orang-orang yang menahan lisan mereka sampai mereka tidak bicara ya, karena takut jika bicara banyak salah, dan ketika banyak salah banyak dosa. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka inilah hadis yang kedua yang bicara tentang al-Islam ya, keutamaan Islam itu seperti apa. Ternyata penjelasannya Nabi langsung mengatakan orang lain selamat dari celaan kita, dari gangguan kita. Jangan kita ya merusak, menyakiti, menghina, bahkan sampai menghina fisik, jangan. Nggak boleh. Ya. Ini bagaimana kita menghina fisik orang, sementara Allah SWT telah ciptakan kita dengan kondisi yang berbeda-beda, dengan kondisi yang dengan kondisi yang sempurna, walaupun dalam catatan dan pandangan manusia itu tidak sempurna, tapi Allah menciptakan manusia dalam keadaan sempurna. Maka ikhwafillah, jangan kita mengaku muslim yang baik selama lisan kita ini selalu mencela orang. Ketika tidak suka kepada dia, langsung kita katakan celah fisiknya. Jangan. Ketika kita tidak senang dengan nasihat yang disampaikan olehnya, kita langsung menghina fisik. Habis bahan dia. Tidak bisa dia ya menjawabnya. Habis bahannya, pindah ke celaan fisik, dan orang yang mencela fisik adalah karakternya orang jahiliyah ya, yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dakwanya tidak diterima oleh mereka, sudah bisa lagi berargumen di hadapan mereka, lalu Nabi SAW dikatakan gila, dikatakan penyihir, dikatakan ini dan itu. Waliyatubillah. Hindari
ya lisan kita dari mencela orang dan hindari lisan kita dari merendahkan orang. Tidak akan mulia orang yang selalu merendahkan orang lain. Dan belum tentu lisan yang mudah merendahkan orang, belum tentu dirinya lebih mulia dari orang yang direndahkan. Belum tentu. Karena yang menentukan kemuliaan bukan kita. Yang menilai adalah Allah Sang Khalik. Apa yang kita kerjakan, ya selalulah berusaha berada di atas agama yang mulia ini. Maka ikhwafillah rahimakumullah, jaga lisan kita. Jaga lisan kita. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Karena di hari kiamat kelak banyak orang yang akan dituntut oleh saudaranya gara-gara lisannya. Salah bicara, salah kata. Ya, merendahkan orang. Ya, memberikan penilaian langsung mudah kepada orang lain. Akan sangat berbeda ikhwafillah apabila kita sebutkan, misalnya contoh gini, hal-hal yang bisa membatalkan keislaman. Kita urai satu-satu. Sebutkan ciri-cirinya, lalu kemudian ya kita jadikan itu pelajaran untuk kita dan siapapun. Nah, jangan sampai kita salah memahami. Kita sebutkan ciri-ciri orang yang keluar dari Islam. 1, 2, 3. Lalu kemudian disimpulkan, oh dia mengatakan saya tidak Islam. Ini salah fatal ini. Maka ikhwafillah rahimakumullah, berikanlah hak saudaranya, tunaikanlah hak saudaranya dengan memuliakan dia, dengan tidak mencela dengan lisan kita atau dengan tangan kita. Ikhwafillah rahimakumullah, inilah muslim yang baik itu, di mana muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, kemudian hadis yang ketiga yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, hadis an Bahzin ibn Hakim an abihi wa an jaddi. Dari Bahz bin Hakim, dari bapaknya dan dari kakeknya, halaman 40. Annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Islam. Bahwa kakeknya bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Faqal, Nabi mengatakan, ayuslima qalbuka lillah. Hatimu tunduk kepada Allah. Wa antuliya wajhaka ilallah. Engkau hadapkan wajahmu kepada Allah. Ya. Wa antusallis salatal maktubata, engkau lakukan salat wajib. Wa tu'addiz zakatal mafrudata, dan engkau tunaikan zakat yang wajib. Jadi ikhwafillah, ini adalah hadis yang dijelaskan tentang seseorang yang muslim itu seperti apa, Islam itu seperti apa. Yang pertama unsurnya, ya, unsurnya adalah di mana wahada min ma'kuli min qawlihi ta'ala. Ini dari yang dipahami dari firman Allah, al-islamu an tashhada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus salah. Fadzakara huna ahamma arkanil Islam. Nabi menyebutkan rukun Islam yang paling urgen, yang paling penting. Wahiyas syahadatan wa iqamus salah, yaitu berucap kalimat syahadat dan mendirikan salat. Wa kama jaa fi hadits Muadz bin Jabal, seperti mana juga dalam hadis Muadz ibnu Jabal yang diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman, qala lahu, Nabi berkata kepada Muadz, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi, hal yang pertama yang mesti kamu dakwahkan kepada mereka apa Muadz? Syahadatu an la ilaha illallah, ya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu. Fa in hum ajabuka lidzalik, kalau mereka melaksanakan apa yang kamu perintahkan, fa'limhum, ajarkan kepada mereka, annallaha aftarada alaihim 5 salawatin fil yaumi wal lailah. Kabarkan ke mereka, Allah mewajibkan 5 salat waktu sehari semalam. Jadi ada tahapan ya, ada tahapan yang kita pahami, bahwa tidak langsung kita memberikan perintah, tapi diawali dengan asyhadataini. Kalau mereka sudah mengimani Allah dan Rasulnya, kabarkan bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan salat 5 waktu sehari semalam. Lalu kemudian fa'inhum ata'u fa'inhum ajabuka lidzalik. Lalu ayat ata'uka lidzalik, kalau mereka taat kepadamu dalam bab tersebut, fa'limhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadh min aghniyaihim wa turaddu fi fuqaraihim.
bahwa Allah mewajibkan zakat ya diambil dari harta-harta orang kaya dari kaum muslimin dan dikembalikan kepada orang-orang fakir ya, kepada kaum muslimin. Ikhwafillah, ini bagian dari syariat yang mulia ya, yang mana jika kita kerjakan insya Allah akan sempurna keislaman seseorang. Fadzakara aham arkanil Islam al-khamsah. Nabi menyebutkan 5 rukun Islam yang sangat penting. Wahiyya wahadhihi tsalatsa. Inilah yang ketiga. Ikhwafillah rahimahullah. Maka dari sini kita pahami bahwa Islam itu tidak hanya berkutik pada rukun yang 5, tapi kemudian ada interaksi yang indah antara kita dengan saudara kita. Ya, antara kita dengan saudara-saudara kita, di mana kita menghormatinya, menghargainya, tidak kita rendahkan dan hinakan dia. Bahkan di sini yang lebih dalam lagi Nabi mengatakan ayuslima qalbuka lillah, engkau tundukkan hatimu kepada Allah. Antuslima qalbuka lillah hadza kama fil ayat faqul aslamtu wajhiya lillah. Ini seperti yang telah Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 20. Wa kama fi qoulihi subhanahu wa ta'ala bala man aslama wajhahu lillah ya wa hadza fihi ikhlasul ibadati lillah. Bahwa ayuslima qalbuka lillah atau bala man aslama wajhahu lillah, ini adalah keikhlasan diri kepada Allah. Wa tarku ibadati ma siwa, meninggalkan ibadah selain Allah. Inilah Islam ikhwafillah. Apa yang kita kerjakan lillah, dan apa yang kita kerjakan tidak lain kecuali mengharap ridha Allah. Di samping itu kita meninggalkan ibadah selain Allah, murnikan, merdekakan diri kita dari penghambaan kesalahan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza wa asasul Islam, inilah pondasi dasar Islam itu. Ini pertama kata Nabi SAW. Wa yaslamal muslimuna min lisanihi wa yadi, orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Maka marra fil hadithi ma'na. Ayyul islami afdal. Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat dalam satu momen. Qala al-iman. Nabi mengatakan iman. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Jibril ja'ala al-imana fawqa al-islam wa akhas. Kenapa dijawab oleh Nabi SAW al-iman? Karena dalam hadis Jibril, ketika Nabi SAW menjelaskan 3 tingkatan Islam, maka dijadikan iman lebih tinggi daripada Islam. Qala wa mal iman? Apa yang dimaksud dengan al-iman? Qala an tu'mina billah. Kau beriman kepada Allah. Wa hadzal hadis wa hadhi kama fi hadis Jibril al-mutaqaddim tusamma arkanul iman, disebut dengan rukun iman. Fa kama anna al-islam lahu arkanun, sebagaimana Islam memiliki rukun, fa kadzalikal imanu lahu arkan, begitu juga dengan al-iman memiliki rukun. Wal imanu awsa'u minal iman. Wal imanu awsa'u minal iman. Ya, al-iman awsa' minal iman. Mungkin salah tulis ya. Wal imanu lahu mukammilatun wajibatun mustahabbah. Ya, adapun iman itu ikhwafillah, ada penyempurna daripada keimanan itu, ada yang berupa hal yang wajib, ada yang berupa mustahab. Walihada qala al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu memiliki ya 70 cabang atau 60 cabang. Yang paling tertinggi dari cabang keimanan itu ikhwafillah qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Ucapan la ilaha illallah adalah maratib yang paling tertinggi. Kita menyingkirkan benda-benda berduri ataupun yang menyakiti di jalan agar tidak terkena kaum muslimin, itu adalah bagian dari cabang iman yang terendah. Ya. Wal haya'u syu'batun minal iman. Ya, al haya, ya, rasa malu, ya, bagian daripada keimanan kepada Allah. Maka orang yang tidak pernah punya rasa malu, apa bahasanya? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak malu, lakukan apa saja yang engkau ingin lakukan. Muslim tidak. Muslim dia berusaha menjaga diri. Apalagi yang sudah ngaji nih. Yang sudah ngaji, sudah banyak ilmu, memang harus kita menjaga ikhwafillah. Enggak bisa lagi seperti gaya-gaya kita di zaman jahiliyah, bisa zaman dahulu. Zaman
ya yang kita tidak terang agama ini bagi kita. Dari sisi penampilan mesti dijaga ya. Dari sisi mazhar mesti dijaga. Ya, kita mesti menunjukkan penampilan yang terbaik kita. Ya, apalagi ya, di dalam syariat yang mulia ini kita harus berusaha untuk itu. Berikan tampilan terbaik, tampilan paling bersih, paling rapi ya. Ya, indah pokoknya. Fatta'atu kullaha minal iman, seluruh ketaatan ya, kullaha minal iman al-qauliyah minha wal fi'liyah, dan baik itu berupa fi'liyah atau perbuatan atau yang berupa qauliyah ucapan. Walaisal imanu huwa at-tasdiqu bil qalbi faqat, iman itu tidak hanya membenarkan hati di dalam hati saja, kama yaqulul murji'ah, ini orang-orang murji'ah itu, ikhwafillah, iman itu hanya di dalam hati. Ya, balil imanu nutkun bil lisani, ucapkan dengan lisan, wa tasdiqun bil qalbi, dibenarkan oleh hati kita, wa amalun bil jawarih, kemudian dibuktikan nyata dengan amal-amal kita. Ikhwafillah, inilah muslim itu, bahwa di mana dia berusaha untuk ya, berusaha untuk menyerahkan seluruh apa ya, seluruh kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dikerjakan dari amal zahir maupun amal batin, kemudian perkataan, perbuatan yang berupa zikir-zikir apa saja, dan itu semua diserahkan lillahi subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kerjakan untuk Allah, kita akan mendapatkan keberuntungan di sisinya. Nah, ikhwafillah, inilah pembahasan kita pagi ini, bahwa muslim itu dia di mana orang lain selamat darinya. Yang kedua, muslim itu dia menyerahkan, menundukkan hatinya kepada Allah, kemudian dia menghadapkan wajahnya kepada Allah, kemudian dia salat 5 waktu, kemudian dia bayar zakat ya, membayarkan zakat yang telah Allah wajibkan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu menjaga rukun Islam ini, tidak hanya pada 5 saja, tapi pada seluruh al-wajib ya, seluruh kewajiban-kewajiban dan seluruh hal-hal yang disunnahkan untuk bisa kita kerjakan. Terima kasih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza", barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.